Ditemui di lokasi pembongkaran bangunan liar Gang Barjo pada Selasa siang, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan ada sebanyak 5.603 kepala keluarga yang tersebar di 6 kecamatan bertempat tinggal di titik rawan bencana, yang terbagi ke dalam 3 kategori, yakni zona hitam atau harus segera direlokasi, zona merah atau kondisi darurat dan harus direlokasi secara bertahap, serta zona kuning atau dalam pengawasan. Dari hasil pemetaan aparat wilayah, ada sebanyak 1.203 kepala keluarga yang berada di zona hitam, 2.548 berada di zona merah, dan 1.852 kepala keluarga berada di zona kuning. Karenanya Pemkot Bogor telah menyediakan 3 titik lahan relokasi bagi warga yang kini berada di zona hitam, antara lain di wilayah Kecamatan Bogor Selatan seluas 3 hektar, di Kecamatan Tanah Sareal 1,5 hektar, dan di Kecamatan Bogor Utara seluas 3.000 meter persegi. Ada 5.603 kepala keluarga yang berada pada titik rawan di seluruh kota Bogor. Ada 5.600. Dibagi menjadi 3 kategori. Daerah hitam, daerah merah, dan daerah kuning. Hitam itu harus dipindahkan karena berbahaya dan pernah terjadi, mengancam nyawa. Merah itu juga darurat dan bisa dilakukan secara bertahap. Kuning itu diawasi, untuk jangka panjang juga dipindahkan. Nah, yang zona hitam itu ada 1.203 kepala keluarga, zona merah ada 2.548, dan zona kuning ada 1.852. Saya juga sudah melakukan pemetaan lahan-lahan yang tersedia di seluruh kota Bogor. Saat ini kami cek ada 3 lahan yang bisa digunakan untuk tempat relokasi. Ya, ada di Bogor Selatan, seluas 3 hektar di Mulia Harja, ex Panca Hapat. Kedua di Tanah Sareal, di lahan yang semula akan direncanakan dibangun stoplight Sukaresmi, seluas kira-kira 1,5 hektar. Dan di daerah utara di Cimapar ada sekitar 3.000 meter persegi. Nah, 3 lahan ini menjadi lahan tempat relokasi rumah-rumah di wilayah hitam tadi. Jadi saya berikan waktu 1 bulan kepada para camat untuk melakukan komunikasi dengan warga di daerah hitam untuk pada waktunya nanti akan bergeser ke lahan-lahan tadi. Selain itu, Pemkot pun memiliki skenario lain, yakni pembangunan kembali perkampungan baru di zona-zona tersebut atau renewal. Apabila zona-zona itu telah dinyatakan aman secara teknis berdasarkan rekomendasi dari para ahli geologi. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Sejumlah bangunan kontrakan tak berizin yang diduga menjadi pemicu bencana longsor di Gang Barjo pada 11 Oktober lalu dibongkar Pemkot Bogor pada Selasa siang. Di lahan tersebut akan dibangun tembok penahan tebing serta saluran pembuangan air Kali Cidepit menuju Kali Cisadane. Sementara 60 kepala keluarga terdampak akan direlokasi ke hunian sementara atau huntara hingga 3 bulan ke depan. Sementara warga setempat mengaku masih trauma dengan kejadian tersebut dan setuju dengan pembongkaran yang dilakukan Pemkot agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Bahkan menurut Ketua RW setempat, pemilik kontrakan pun menyadari dan bersedia untuk dibongkar dan tidak akan kembali membangun kontrakan di lokasi tersebut. Pemerintah kota melakukan pembongkaran di lahan yang diduga menyebabkan satu penyebab terjadinya longsor. Bangunan ini tidak memiliki izin, tidak ada IMB-nya. Kami sudah komunikasi dengan pemiliknya, peringatan dan bersedia untuk dibongkar. Jadi hari ini dibongkar, kemudian nanti alat berat akan masuk, pemerintah kota akan melakukan penataan di tebing ini nanti ya, supaya ada saluran air yang bisa dirembeskan dari Cidepit ini. Jadi Cidepit ini nanti diberi saluran air, saluran menuju Cisadane ya, gitu. Jadi nyambung supaya tidak menggerogoti kropos di bawah. Dan kami akan terus awasi wilayah ini supaya tidak ada pembangunan lagi. Dengan keterkaitan dengan pembongkaran ini, warga setuju dalam artian untuk pengamanan di mana takut terjadi susulan kembali. Untuk itu si pemilik pun ketika kita disuruh memediasi, Camat, Lurah, Perumdi, kami lah yang memediasi dan punya. Alhamdulillah dalam keterkaitan masalah bisnis kos-kosan itu pun beliau tidak akan usaha lagi katanya.
Kalau masalah cemas sih, trauma sih pastilah. Itu namanya manusiawi ya, macam-macam dalam arti trauma. Bima menyebut 3 rumah warga yang hancur dan menewaskan 4 penghuninya tidak akan dibangun dulu hingga mendapat kepastian hasil pemetaan kawasan dari para ahli geologi terkait penataan ke depan di wilayah tersebut. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.